Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Delfri Aziz Ayubi, mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Saya akan melakukan penelitian di SMA Negeri 1 BNI, Pak, dan saya akan melakukan wawancara terhadap guru PJOK di SMA Negeri 1 BNI. Wawancara saya memiliki 12 poin, Pak. Apakah Bapak bersedia sebagai saya wawancarai untuk hasil penelitian saya ini, Pak? Bersedia. Baik, Pak. Saya akan melemparkan pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak mempersiapkan materi pencaksilat sebelum proses pembelajaran berlangsung? Satu ya. Ya, Pak. Bagaimana Bapak cara mempersiapkan materi pencaksilat sebelum proses pembelajaran berlangsung? Jadi, Ya, Pak. mempersiapkan bahan yang mau diajarkan, mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan jika diperlukan, mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk merangsang siswa aktif belajar, mempelajari keadaan siswa, mempelajari kelemahan dan kelebihan siswa, serta pemanasan sebelum melakukan olahraga pencaksilat. Pertanyaan kedua, Pak. Apa kesulitan yang Bapak alami pada saat proses pembelajaran pencaksilat berlangsung? Yang kedua, Ya. apa kesulitan yang Bapak alami pada saat proses pembelajaran pencaksilat berlangsung? Kesulitan yang dialami adalah saya tidak mempunyai basis di pencaksilat. Oleh karena itu saya agak kesusahan mengajarkan materi tentang pencaksilat. Baik, Pak. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan tersebut, Pak? Ya, bagaimana Bapak mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasinya yaitu saya mempelajari kembali apa saja yang menjadi gerakan-gerakan dalam pencaksilat supaya saya bisa mengajar kepada siswa. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana proses pembelajaran materi pencaksilat yang biasanya Bapak lakukan di dalam kelas? Bagaimana proses pembelajaran materi pencaksilat yang biasanya Bapak lakukan di kelas? Proses pembelajaran pencaksilat yang dilakukan dalam kelas hanya sekedar menyampaikan teori saja, seperti menjelaskan teknik-teknik dasar yang terdapat pada pencaksilat, mengenalkan sasaran perasaan yang digunakan dalam pencaksilat dengan menunjukkan foto yang ada di buku ataupun PTT, tidak dengan mempraktekkan secara langsung. Nomor 5, Pak. Apakah Bapak menggunakan media atau alat peraga pada saat pembelajaran pencaksilat? Jika ada, media seperti apa yang Bapak gunakan? Apakah Bapak menggunakan media atau alat peraga pada saat pembelajaran pencaksilat berlangsung? Jika ada, media seperti apa yang Bapak gunakan? Ya, ada media yang digunakan seperti laptop, infocus, monitoring, dan sosial media seperti YouTube. Berarti menggunakan sosial media YouTube, ya, Pak? Ya, itu. Pertanyaan nomor 6. Apa saja konsep yang seharusnya terdapat pada materi teknik dasar pencaksilat untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran? Apakah Bapak menggunakan Nomor 6, Pak. apa saja konsep yang seharusnya terdapat pada materi teknik dasar pencaksilat untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran? Melaksanakan sistem komando, yakni kita yang memimpin di depan dan siswa memerintahkan membentuk kelompok-kelompok yang bertujuan untuk memudahkan kita melaksanakan pembelajaran. Seperti sistem komando yang diterapkan, ya, Pak? Ya. Dan nomor 7. Apa teknik dasar yang Bapak ajarkan kepada siswa pada saat pembelajaran pencaksilat? Apa teknik-teknik dasar yang Bapak ajarkan kepada siswa pada saat pembelajaran pencaksilat? Teknik kuda-kuda, teknik sikap, teknik pola langkah, teknik angin, teknik tendangan, teknik pukulan, teknik tangkisan, teknik kuncian, teknik gunting, sikap berbaring. Teknik-teknik dasarnya ya. Iya, Pak. Pertanyaan nomor 8. Apakah sebelum pembelajaran pencaksilat dimulai, Bapak melakukan pemanasan atau stretching untuk siswa? Apakah sebelum mempelajari pencaksilat,
dimulai pada melakukan pemanasan atau stretching untuk siswa. Iya, sebelum melakukan pembelajaran pencaksilat di lapangan harus pemanasan terlebih dahulu agar tubuh tidak kaku dan agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Pertanyaan nomor 9, bagaimana proses pembelajaran pencaksilat yang Bapak lakukan di luar kelas atau di lapangan? Bagaimana proses pembelajaran pencaksilat yang Bapak lakukan di luar kelas atau di lapangan? Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau di lapangan adalah mempraktekkan langsung kepada siswa bagaimana teknik dasar dalam pencaksilat, mengenalkan sasaran-prasaran kepada siswa secara langsung sesuai dengan alat yang ada di sekolah serta fungsi alat yang digunakan dalam pencaksilat. Pertanyaan nomor 10, menurut Bapak apakah pembelajaran pencaksilat wajib diajarkan atau tidak di mata pelajaran PJOK? Menurut Bapak, apakah pembelajaran pencaksilat wajib diajarkan atau tidak di mata pelajaran PJOK? Wajib, karena pembelajaran pencaksilat dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan karakter siswa. Karena nilai-nilai positif di dalam pencaksilat ada 4 aspek, meliputi pengembangan mental, spiritual, pengembangan seni budaya, pengembangan bela diri, dan pengembangan olahraga. Dari segi sosial pencaksilat sangat baik untuk melatih keterampilan sosial. Pencaksilat banyak mengandung unsur pembelajaran yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, pencaksilat merupakan warisan kepribadian budaya bangsa yang harus dilestarikan, sehingga mempelajari materi pencaksilat wajib diajarkan di sekolah. Pertanyaan nomor 11, Pak, menurut Bapak apa saja faktor yang menyebabkan guru PJOK banyak tidak mengajarkan materi tentang pencaksilat? Menurut Bapak, apa saja faktor yang menyebabkan guru PJOK banyak tidak mengajarkan materi tentang pencaksilat? Guru PJOK tidak berani memberikan materi pencaksilat karena guru tidak menguasai materi pencaksilat, baik teori maupun teknik dasar dalam pembelajaran pencaksilat. Hal ini yang menjadi permasalahan tersendiri menyebabkan guru merasa bingung dan kurang percaya diri dalam menyampaikan dan mempraktekkan materi pencaksilat dalam sekolah, sehingga banyak sekolah yang tidak mempelajari materi pencaksilat ini. Alasan yang paling utama dalam latar belakang guru PJOK yang bukan berasal dari cabang olahraga bela diri, sehingga hal itu membuat minim motivasi guru untuk mengajarkan materi pencaksilat. Ada juga kepala sekolah membatasi mengajarkan materi pencaksilat ditakutkan ialah siswa menjadi brutal serta minimnya sarana prasarana. Seringkali alasan tersebut digunakan oleh guru PJOK. Pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk materi pembelajaran pencaksilat? Bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk materi pembelajaran pencaksilat? Harapannya semoga materi pembelajaran pencaksilat di SMA Negeri 1 Benai lebih baik lagi dari sebelumnya, baik dalam menyampaikan teori maupun dalam mempraktekkan. Dan semua guru PJOK harus menguasai materi pencaksilat, serta diharapkan semua sekolah menerapkan pembelajaran materi pencaksilat di SMA atau di SMK dan sederajat. Terima kasih, Pak, sudah 12 poin pertanyaan saya lemparkan dan sudah terjawab semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas bersedia saya wawancarai. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.